Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali channel Bang Kumis Berbagi hadir untuk menjumpai Anda untuk memperbarui satu informasi adanya peristiwa seorang ibu muda dengan konon bunuh diri. Dan sore ini Bang Kumis akan menyelusuri jejak-jejak informasi meninggalnya almarhum Ibu Cia yang sempat beberapa media pun merilisnya dengan beberapa versi. Satu di antaranya, betulkah Ibu Cia terlilit utang Bang Emok, atau ada beberapa hal yang lain? Bahkan Bang Kumis mendapatkan satu informasi sebelum meninggal, almarhum meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat apakah isinya dan apa tujuannya? Bersama channel Bang Kumis Berbagi akan menyelusurinya secara tuntas dari Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Assalamualaikum. Weh, Kang Yan, bisa mengganggu sebentar kan? Bu, mesti ya. Alhamdulillah. Kan bisa mengganggu waktunya sebentar kan? Oke, siap. Nah, pemirsa, sore ini setelah Bang Kumis ke salah satu lokasi tempat kejadian perkara meninggalnya Ibu Cia yang konon ramai diberitakan, dan beberapa opini, beberapa versi berita pun muncul di beberapa media. Dan sore ini Bang Kumis sengaja menemui salah satu pihak keluarganya. Selamat sore, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Pak. Kang, perkenalkan Akang siapa? Nama saya Dudi Irawan, Pak. Alamat Kampung Pasir Kadu, Desa Tanjung Jaya. Nah, hubungan dengan almarhum Ibu Cia sendiri. Saya keponakan dari almarhum. Nah, Kang, mendengar informasi bahwa Bibi ya Iya. meninggal itu gimana ceritanya? Jadi seperti ini, Pak. Sekitar pukul jam 11 ada saudara dari Pamatang Jati datang ke Cimahpar, ke Pasir Kadu, ke tempat saya. Ngasih tahu bahwa saudara saya bibi saya saudara Ciah meninggal dunia. Saya tanyakan kenapa meninggal dunia, kenapa? Katanya meninggal dunia karena sakit, masuk angin, duduk di rumah sakit. Habis itu saya sama keluarga pinjem mobil, naik mobil langsung berangkat ke Jati. Habis itu sekitar jam 12 kurang saya datang ke Jati. Ketika itu saya sudah melihat almarhum sudah ada di ruang tamu rumah. Sudah ditutupi sama sarung. Habis itu saya ngaji Yasin. Habis ngaji Yasin saya ke kamar almarhum untuk mencari, takutnya beliau menyimpan ada 1.000-2.000 uang untuk digunakan sholawat, Pak. Ketika itu saudara saya menemukan secuil kertas. Maksudnya secuil kertas itu? Ya, secuil kertas yang berisikan seperti kayak surat, Pak. Dalam hati saya bertanya-tanya, kok masuk angin sampai bikin surat? Nah, habis itu saya kan penasaran, takutnya saudara saya ini minum keracunan kan. Saya cari-cari di sekitar kamar, nggak ada, racun nggak ada. Habis saya cari-cari racun nggak ada, saya kembali lagi ke almarhum. Oke, nah Kang, yang sangat menarik Bang Kumis tadi bahwa almarhum sebelum meninggal sempat ada informasi juga meninggalkan sebuah surat wasiat kalau istilah orang meninggal. Iya. Itu betul nggak sih? Betul, Pak, betul sekali, ada surat wasiatnya. Nah, ada. pada waktu ditemukan itu di mana posisi surat tersebut? Itu kebetulan nih Pak ya. Coba. Itu yang saudara atas nama Dewi yang nemuin, dia kasih ke saya kan. Dia nemuinya di atas apa itu ya? Kayu, Kayak galangan kayu gitu di galangan kamar. kayu di kamar.
Yang di lokasi TKP-nya itu? Iya, Ya, di rumah kamar almarhum itu, Pak. Di kamar di kamar almarhum. almarhum. Kata dia, ini kayaknya ada surat dari almarhum, katanya kayak wasiat, surat wasiat. Tadi siapa yang menemukan awal pertama surat itu? Itu yang nemuin Ibu Dewi. Ibu Dewi hubungan Ibu dengan Dewi itu anak dari kebetulan ini, Pak. Keponakan. Keponakan Oh, sama keponakan sama sama. kita. Pak, bisa diperlihatkan. Terus sekarang surat wasiat ada di mana yang aslinya? Yang aslinya ada di kepolisian, Pak. Tapi keluarga megang salinannya. Salinannya ada, kita ada. Bisa, Pak, dibacakan coba, Pak. Dibacakan. Hampura kana salaki, hampura kana anak, mama teu bisa jadi indung anu sampurna. Terutama kana salaki, kami can bisa jadi pamajikan anu benar. Hampura sakali deui mun kami ninggal nu hade Kevin nyiar pamajikan anu bener. Titip Junia, Yatmi, Sony, Jun geura rumah tangga anu bener. Kami rumah tangga parangsa eueuh benerna, salah jeung salah bae. Hampura sakali deui ka anak jeung salaki. Hanya Si segitu aja. hanya seperti itu. Terus setelah pada waktu itu kita teruskan ya untuk Akang kronologisnya tadi Akang udah nyampe terus Iya. bagaimana kan? Setelah saya menemukan surat ini, habis itu kan saya kembali lagi ke almarhum untuk membuka antingnya, kan pakai anting. Habis saya buka antingnya, terus kan dia perempuan, takutnya pakai kalung, Pak. Terus saya mau buka kalungnya sama saudara saya, pas saya giniin, kok ada bekas tampar di sini, Pak, bekas tali tambang di sini, Mungkin di leher. Pak, ya, dugaan. Dari sini ke sini, Pak, ke sini, dari sini ke sini, dan di telinga juga terlihat hitam lembab. Habis itu kan saya bertanya-tanya, kok ini katanya masuk angin, tapi kok ada jeratan tali di sini, bekas jeratan tali kan? Saya bertanya-tanya sama keluarga saya, ngumpul, masuk, saya suruh masuk, keluarga saya suruh lihat semua kejadiannya yang itu ke saudara saya. Habis itu saya panggil Pak Lurah, suruh lihat, suruh disaksiin. Saya panggil Pak Lurah, tolong lihat almarhum, katanya meninggal masuk angin, kok ada bekas tali. Kata Pak Lurah, kalau Pak Lurah kan nggak tahu, dia nggak bisa bilang apa-apa, cuma kata Pak Lurah, kita ini aja, kalau bahasa Sundanya ingatkan nasib, kita karunya ke almarhum, kurang kuku mage cenah urusan baik, kata Pak Lurah. Habis itu Pak Lurah keluar, datang Pak Tolib masuk ke situ. Pak Tolib itu siapa? Pak Tolib itu saudara Pak Ade. Dari keluarga Pak Ade. Dari keluarga Pak Ade. Datanglah Pak Tolib ke sana. Saya lihat kertas surat itu ke Pak Tolib, terus Pak Tolib kaget, astagfirullah, kata Pak Tolib kan. Astagfirullahaladzim, kata dia. Gitu. Kata Pak Tolib, udah. Kita ini aja, kita langsung dimandiin, langsung diurusan baik, cek manena karunya ke almarhum. Habis itu saya kan agak menolak untuk dimandikan dulu tadinya. Maksudnya kan mau nungguin anaknya dulu nih, Pak. Ada anaknya. Ada anaknya. Di mana itu? Kerja di Balaraja di Tangerang. Beliau sudah dalam perjalanan menuju pulang. Padahal kan di situ waktu masih sekitar jam 1 lah kurang lebih. Waktu masih panjang kan, Pak. Maksud saya jangan dulu dimandikan, jangan dulu dikuburkan almarhum, supaya anaknya ini melihat untuk yang terakhir kalinya, Pak. Tapi dari pihak laki-laki, suami suruh cepet-cepet dikuburkan, dimandikan. Habis itu ya mau tidak mau saya mandikan dulu. Habis dimandikan, dibawa lagi ke tengah, dipasang kain kapan. Saya bilang ke itunya, jangan dulu kita kuburkan, kita tungguin dulu Junia, biar gimana pun dia anaknya, anak almarhum, untuk melihat almarhum yang terakhir kalinya, Pak. Nah, mungkin saya potong dulu pertanyaannya.
biasanya dalam hal itu kan ada apa, pihak kepolisian sendiri pernah nanyain belum ke Pak suaminya itu apakah sudah lapor atau enggak ke ya, atau RT atau lurah atau kepolisian? Belum, Pak. Belum lapor pada saat Terus? itu. Terus habis itu kan saya bilang kita jangan dulu kuburkan. Waktu kan masih siang, saya bilang kita tungguin anaknya dulu nih biar gimana pun. Perjalanan dari Balaraja ke sini kan paling berapa jam, lagian dia udah berangkat juga. Mungkin udah nyampe sampai Serang lah perkiraan. Anaknya itu nyampe ke Jati itu jam 4 udah nyampe. Tapi dari pihak sana udah bawa-bawa keranjang keranda ke depan pintu, suruh cepet-cepet nih almarhum dikuburkan. Loh, kok dalam hati Pak ya, saya nggak mengungkapkan, loh kok begini amat, ada apa kok suruh cepet-cepet gitu kan. Habis itu kan ya udahlah, saya bilang kita ini aja, masukin aja ke keranda. Habis itu dibawa, digotong ke musola untuk disolatin dulu. Habis disolatkan, kita bawa ke kuburan, mau dikuburkan. Ketika kita mau kuburkan, berhubung ini kuburan belum siap, maksudnya belum beres kuburan, yang galinya kan masih ada orangnya di dalam, masih yang nyangkul, yang buang airnya, terus lubang kilungan juga kan masih kecil, paling segini, buat anak bayi juga mungkin gak bakal masuk Pak, apalagi orang hamil gemuk. Gitu kan, gimana ini kok belum beres. Dari pihak sana ya udah langsung dimasukkan aja ya kan, langsung turun. Saya sama saudara satu lagi turun ke dalam liang kubur. Saya masukin, ya belum muat Pak, belum muat ke dalam kilungan karena belum siap, kuburan belum jadi. Saya angkat lagi Pak ke atas. Saya bikin kilungan sama saudara saya bertiga, bikin kilungan. Habis bikin kilungan, ketika sudah selesai barulah almarhum kita masukkan lagi, baru muat. Karena itu kan namanya kuburan udah jadi. Kalau belum jadi mah ya kayak tadi, belum jadi mah nggak masuk. Habis itu, habis dari kuburan, habis menguburkan, kita pulang lagi ke tempat almarhum. Sebelum pulang ya saya disuruh ke ini dulu, ke rumah Pak Tolib. Disuruh ke rumah Pak Tolib sama kakaknya almarhum Ade Pak RT. Tuh, katanya, Kang, ke rumah Pak Tolib dulu, ada aparat dari kepolisian gitu. Aparat kepolisian itu hadir setelah sudah dikuburkan. Nah, tapi yang satu itu menyaksikannya. Oh, ada kepolisian. Ada kepolisian yang menyaksikan di kuburan ya, ada satu ya? Coba. Tahu sih itu mah. Oke. Ada satu. Cuma yang kita tahu kan pulang itu di rumahnya Pak Tolib udah ada pihak berwajib, ada dua. Ada dua orang di sana. Ketika itu saya disuruh ke sana, ditanya-tanya sama pihak kepolisian. Sebelum ditanya kan Pak Tolib beliau menjelaskan kejadiannya. Kata Pak Tolib gini, saya pagi-pagi, kata Pak Tolib, ke rumah Pak Ade untuk membicarakan membeli masalah pohon kelapa. Saya ke rumah Pak Ade, kata Pak Tolib, pagi-pagi sekitar jam 7 lebih lah Pak, jam 8-an ke rumah Pak Ade. Habis itu turun dari mobil, kata Pak Tolib, ngobrol sama Pak Ade. Mungkin Ibu Ciah juga katanya ada, katanya kan gitu. Ya habis itu kata Pak Tolib, saya pergi lagi, kata dia, pergi lagi naik mobil, nggak tahu kemana itu mah ya. Habis itu kan saya nanya ke Pak Tolib, Pak Tolib, kok ini keluarga almarhum ini, TCA selaku bibi saya meninggal seperti ini, kenapa kok nggak bilang ke pihak keluarga? Kalau misalkan keterbukaan gitu Pak awalnya. Nggak ada keterbukaan. Kalau misalkan ini saudara saya ini meninggal, ya kalau gantung diri harusnya ada bekasnya, harusnya ada tali yang menggantung, terus di leher almarhum juga harusnya kan ada tali. Tapi dari pihak keluarga almarhum
laki-laki kok seolah-olah nggak tahu Pak, nggak tahu itu, jadi nggak bilang ke kita selaku keluarga kita. Kalau nggak kita ini mau buka anting sama itu, kita nggak tahu kalau di sini itu ada bekas tali. Habis itu kita ituin, barulah ketahuan, kelihatan Pak. Nah, setelah mengetahui ada bekas tali karena saat dia tidak sadar, informasi pertama masuk angin kan ya? Iya. Nah, pada waktu itu nanya si almarhum dibawa ke rumah sakit nggak sih? Dibawa Pak, katanya dibawa. suaminya, iya, sama Pokoknya suaminya kata dibawa. pihak yang di sana dibawa ke rumah sakit, sempat dibawa, katanya meninggal. Kalau bilang ke sana, dia bilangnya meninggal di rumah sakit. Oh, gitu. Nah, tapi menurut pihak rumah sakit sudah meninggal di rumah, Nah, setelah mengetahui, apakah secara naluri sebagai seorang keluarga dengan adanya hal yang berbeda, Iya. terus Akang gimana waktu itu perasaan Akang? Waduh, perasaan saya sangat janggal sekali Pak, banyak sekali kejanggalan. Kenapa banyak sekali kejanggalan? Kalau misalkan bunuh diri, orang bunuh diri itu kan harus ada tali Pak. Ya maksudnya udah harus ada tali dan sama bekasnya. Terus gantung diri. Terus habis itu kan kalau orang bunuh diri itu kan semua bersih. Kata orang yang mandiin juga nggak ada, semua itu bersih Pak. Nah, setelah mengetahui seperti itu, Akang sebagai pihak keluarga, apa yang dilakukan seterusnya? Kalau dari pihak saya ingin sekali mengetahui kalau memang ini saudara saya ini meninggal karena bunuh diri, ya bunuh diri. Kalau ada unsur lain, ya saya pengen tahu. Kalau caranya ya saya pengen dari pihak keluarga pengen diotopsi Pak. Nah, nah terus sekarang nih udah mengetahui seperti itu, ya. Apakah pihak keluarga untuk mengajukan otopsi atau gimana sih selanjutnya untuk masalah hukumnya? Ya, saya selaku perwakilan dari pihak keluarga ingin mengajukan otopsi untuk meyakinkan keluarga saya semua, keluarga besar saya semua, agar tidak ada kejanggalan di hati. Kalau memang dia bunuh diri, ya kita ikhlaskan, mau gimana lagi Pak. Kalau memang dia itu tidak bunuh diri, ada unsur yang lain, ya kita ingin tahu. Nah, terus apakah Akang sendiri yang langsung untuk mengajukan otopsi ke pihak kepolisian? Anaknya dan juga kakaknya. Oh, ada ya? Ada Pak. Siapa itu namanya? Anaknya Ibu Junia. Yang di Belaraja itu? Yang di Belaraja. Sama Kak Adil, sama anaknya satu lagi, adiknya Sri Suyatmi. Ya. Jadi sehari setelah kejadian, besoknya nih saya kan bingung, saya ini dalam hati kan janggal, cuma kan saya orang bodoh Pak. Saya harus ngadu kemana, ayah saya juga di seberang kan, saya bingung kemana. Akhirnya saya nemuin saudara saya ke Cikadu, Pak Yayan. Terus ke Pak Yayan sendiri waktu itu permohonannya bagaimana? Ya, saya ke Pak Yayan mengadu ke Pak Yayan, biar gimana pun saya ingin tahu. Nah, barangkali ada tambahan informasi sepengetahuan yang belum disampaikan oleh Akang. Iya Pak, ini sehabis kurang lebih mau maghrib itu Pak ya, mau maghrib itu kan Pak Ade suami dari almarhum itu sempat keluar itu Pak, sempat duduk di amin-aminan gini. Terus saya tanya kan, saya ini emang TCA kenapa gitu Pak Ade ya, Pak Ade kok di lehernya kayak bekas jeratan tambang gitu. Kalau emang dia gantung diri, saya tanyain kan, kalau emang dia gantung diri, tambang sama bekas gantungnya di mana, kan saya tanya gitu Pak. Tapi kan Pak Ade yang jawabnya, saya juga nggak tahu katanya, saya juga nggak tahu di mana talinya, ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oh Kang, ketemu terakhir dengan almarhum Ibu Cia kapan Kang? Kira-kira kurang lebih 4-5 hari yang lalu Pak. Pernah ke rumah Kang? Iya, ke rumah ibu saya. Oh, di sana ya? Sambil mau ziarah Pak. Oh, tujuan jarah. Nah terus
biasanya yang namanya sama keluarga ya, sama ibu, ada obrolan apa aja Kak yang diobrolin? Nggak ada sih, nggak ada obrolan apa-apa ya. Ya jarah, habis jarah ya minum sebentar, makan, habis itu pulang, nggak ngobrol apa-apa. Nggak ada tanda-tanda apa-apa barangkali ada? Nggak ada tanda-tanya kalau dia punya masalah atau apa, nggak gitu cerita ya. ke keluarga, nggak. Barangkali sama ibu sendiri nggak cerita nggak? Enggak, sama ibu sendiri juga saya tanyain, sama ibu saya juga enggak cerita apa-apa, enggak curhat, enggak apa juga. Oh gitu aja ya. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.